Halo semuanya. Jadi apa kalian tahu bagaimana kondisi efektivitas inovasi teknologi di pendidikan SMA? Nah, jadi hari ini kalian akan tahu bagaimana analisis efektivitas implementasi inovasi teknologi pendidikan di sekolah menengah atas. Sebelum itu, perkenalkan kami kelompok NAKO, mahasiswa WIB dari program studi Teknologi Informasi. Perkenalkan, saya Darren Ronaldo dan teman-teman saya ada Angela, Benedict, Hana, dan Joshua. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan perkenalan dari analisis kami. Saat ini, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap pendidikan secara global. Proses belajar tidak lagi terbatas di ruang kelas, tetapi bisa berlangsung secara digital kapan saja dan di mana saja. Namun, di Indonesia, khususnya pada jenjang sekolah menengah atas, pemanfaatan teknologi pendidikan masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital guru dan siswa, serta masih dominannya metode pembelajaran konvensional seperti ceramah satu arah. Nah, selanjutnya ada literatur review, landasan teori proyek dari analisis ini. Yang pertama, permasalahan pendidikan. Yang pertama, banyak SMA masih menerapkan metode konvensional yang tidak interaktif. Dan yang kedua, ada adopsi teknologi dipengaruhi oleh keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, kemudahan uji coba, dan divisibilitas hasil. Kemudian yang poin ketiga, perlu manajemen teknologi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dan infrastruktur lemah, literasi digital rendah, resistensi perubahan. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya fokus jenjang dan wilayah. Poin pertama itu sekolah menengah atas di kota Kepulauan Riau. Kemudian ada 40% SMA belum terhubung internet dan 60% guru belum dilatih teknologi. Nah, yang terakhir tujuan proyek kami dan inovasinya itu ada meningkatkan engagement personal, administrasi pembelajaran berbasis AI, efisiensi evaluasi. Kemudian inovasi harus holistik, mencakup kurikulum, pedagogi, dan manajemen. Nah, terakhir kolaborasi lintas seekor kunci keberhasilan transformasi digital pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Nama saya Nala Syaira, NPM 2332008. Di sini saya akan menjelaskan research method dari penelitian yang kami buat. Nah, jadi penelitian yang kami buat ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus, didukung analisis kualitatif untuk memperdalam pemahaman hasil. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di sini kami mengumpulkan survei yang melibatkan 80 siswa SMA. Selanjutnya ada wawancara dengan guru. Lalu ada studi literatur dan observasi partisipatif di lingkungan sekolah. Selanjutnya di area penelitian yaitu sekolah menengah atas atau SMA di kota Kepulauan Riau. Selanjutnya dengan wilayah perkembangan teknologi pesat, namun infrastruktur pendidikan masih belum merata. Lalu ada innovation description, yaitu inovasi teknologi yang dirancang. Di era digital saat ini, sekolah-sekolah mulai mengadopsi berbagai teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen pendidikan. Nah, salah satu inovasi utama adalah penggunaan platform pembelajaran digital yang memungkinkan pengalaman belajar menjadi lebih personal dan adaptif. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih efektif dan menyenangkan. Lalu ada tujuan inovasi. Tujuannya adalah menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan gaya belajar masing-masing siswa. Lalu mendukung guru dalam memantau, mengevaluasi teknologi yang ada di sekolah mereka dan mempersonalisasi pembelajaran agar lebih efektif. Selanjutnya ada innovation description. Fitur utama dan manfaatnya adalah selain fasilitas fisik, sekolah ini juga menyediakan perangkat teknologi modern seperti lab atau komputer untuk setiap siswa sebagai pengganti buku dan alat tulis. Dengan penggunaan iPad ataupun komputer yang ada di sekolah, materi pembelajaran dapat diakses secara digital, memudahkan siswa dalam belajar dan guru dalam mengelola materi. Fasilitas ini juga didukung oleh jaringan internet yang memadai untuk memastikan akses informasi tanpa hambatan. Nah, alasan dari pemilihan solusi ini adalah respon terhadap tantangan pembelajaran konvensional, tidak interaktif dan tidak personal, meningkatkan efisiensi guru dan kualitas pengalaman belajar siswa berdasarkan literatur dan praktik baik nasional maupun internasional. Baik, saya Angela Beatrice dengan PM 233/2014 dan sini saya akan menjelaskan tentang implementation planning. Nah, di sini timeline implementasi yang pertama itu analisis kebutuhan. Nah, di sini membentuk waktu bulan dan diidentifikasi itu kesiapan guru, siswa dan juga infrastruktur. Yang kedua itu pelatihan guru, bulan 2 dan juga 3. Pelatihan menggunakan LMS, multimedia dan aplikasi digital.
seperti e-learning. Kemudian tahap ketiga yaitu uji coba dan pendampingan. Di sini penerapan awal di beberapa kelas. Jadi nggak semua kelas, kita coba di beberapa kelas dulu, dan kemudian kita monitoring pas percobaan itu. Nah, tahap keempat ini evaluasi dan juga penyesuaian. Di bulan ke-6 kita menilai apakah ini efektif atau tidak. Kalau tidak efektif, maka kita harus memperbaiki program-program yang tidak efektif tersebut. Nah, di stakeholder yang terlibat itu ada guru dan juga siswa sebagai komponen utama yang mencoba teknologi tersebut. Terdapat kepala sekolah dan tim IT menjadi pendukung dan mengetahui kebijakan dari aplikasi tersebut. Orang tua dan komunitas sekolah sebagai dukungan eksternal, dan dinas pendidikan sebagai fasilitator kebijakan dan juga anggaran. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu perangkat kerasnya ada komputer, laptop, proyek, kemudian di bagian infrastruktur itu jaringan wifi yang stabil di seluruh area sekolah. Kemudian di software itu ada LMS, aplikasi pembelajaran, dan juga sistem analitik. Di sumber daya manusia sendiri, kita perlu trainer, fasilitator pelatihan, dan di strategi pelaksanaan itu pelatihan intensif berbasis praktik langsung, pendekatan bertahap phase rollout dimulai dari kelas pencontohan, kemudian penyesuaian konten dengan konteks lokal dan kurikulum nasional, evaluasi berkala, observasi dan feedback siswa maupun guru. Nah, dan di readiness dan infrastruktur analisis, kondisi existing ini terdapat infrastruktur digital, yaitu 70% sekolah memiliki laboratorium komputer dan juga akses Wi-Fi. Fasilitas proyektor dan e-learning masih kurang dari 60%, belum merata. Sumber daya manusia sendiri 90% dari guru tergolong sudah cukup mahir dalam penggunaan teknologi. Sebagai guru masih menggunakan metode konvensional karena kurang pelatihan. Penggunaan siswa sendiri itu 70% siswa menggunakan teknologi secara rutin, harian maupun mingguan. Perangkat utama yang dipakai itu laptop, komputer, proyektor, dan aplikasi pembelajaran. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Joshua. Saya Joshua Lafon dengan PM 23364 akan melanjutkan analisis gap akses merata antar sekolah seperti kota dan pinggiran. Koneksi internet tidak stabil, perangkat siswa tidak memadai, pelatihan guru masih terbatas secara berkelanjutan. Selanjutnya potensi tingkat kesiapan implementasi mencapai 70%, 78% berdasarkan hasil survei dan wawancara. Antusiasme siswa tinggi terhadap pembelajaran digital, kompetensi guru relatif kuat jika didukung pelatihan lanjutan. Terus selanjutnya ada evaluation and risk analysis, dampak sosial, ekonomi, dan pendidikan. Peningkatan presentasi akademik siswa sebesar 23%, engagement naik 41%, efisiensi guru meningkat 35%. Sosial, meningkatkan partisipasi digital dan literasi teknologi siswa, membantu siswa berkebutuhan khusus dengan fitur aksesibilitas. Selanjutnya ekonomi, membuka peluang kerja baru berbasis teknologi, pendidikan, dan mengurangi biaya administrasi manual. Terus selanjutnya ada evaluation and risk analysis lagi, studi perbandingan Finlandia dan Singapura. Berhasil implementasi teknologi didukung pelatihan intensif, kebijakan pemerintah, dan kolaborasi lintas sektor. Kalau Indonesia tantangannya serupa, namun menunjukkan potensi besar saat dukungan infrastruktur dan SDM diperkuat. Perkenalkan, nama saya Benedict Dewa Kusnadi dari kelas 4 tim B. Kali ini saya akan menjelaskan Key Success Indicators, yaitu untuk ketersediaan infrastruktur, lebih dari 70% sekolah memiliki akses komputer dan Wi-Fi. Frekuensi penggunaan teknologi, lebih dari 70% siswa menggunakan teknologi setiap hari atau mingguan. Lalu untuk kompetensi guru, lebih dari 90% guru tergolong mahir dalam integrasi teknologi. Lalu engagement dan prestasi siswa, engagement naik 41% dan prestasi akademik meningkat 23%. Lalu efisiensi administrasi guru, waktu administrasi berkurang hingga 35%. Lalu untuk metode pengukuran hasil, survei kuantitatif terhadap siswa dan guru, wawancara kualitatif untuk eksplorasi pengalaman dan tantangan, lalu observasi partisipasi di kelas, analisis data platform digital, lalu perbandingan sebelum sesudah implementasi. Berikutnya saya akan menjelaskan conclusion dan recommendation. Untuk ringkasan temuan, implementasi platform pembelajaran adaptif berbasis AI meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan. Engagement siswa naik 41%, prestasi akademik meningkat 23%, efisiensi guru naik 35%,
tingkat kesiapan implementasi mencapai 78%, didukung oleh infrastruktur dasar dan antusiasme pengguna. Lalu untuk tantangan utama, koneksi internet tidak stabil dan perangkat siswa belum rata. Lalu untuk rekomendasi strategis, scale up dan ekspansi wilayah. Terapkan di SMP, SMK, dan wilayah lain di Kepulauan Riau. Lalu untuk capacity building, pelatihan guru berkelanjutan berbasis praktik dan mentoring. Lalu untuk penguatan infrastruktur, pemerataan perangkat dan koneksi internet di seluruh sekolah. Dan yang terakhir, kolaborasi dan kebijakan. Libatkan pemerintah, swasta, dan komunikasi pendidikan dalam pengembangan dan pendanaan teknologi pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.